Orang kan banyak itu di masyarakat Islam Nusantara ini kendurian, selamatan, doa untuk almarhum, almarhumah yang sudah wafat. Itu bid'ah. Nggak boleh doa orang yang hidup kepada yang mati nggak sampai. Masya Allah, doa nggak sampai itu gimana? Andalan hadisnya idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Loh, itu kan doanya anak yang diterima, bukan doanya orang lain. Masya Allah. Coba pemirsa NO Channel yang dimuliakan Allah, kita lihat, kita tidak usah macam-macam membid'ahkan orang, menyalahkan orang. Kita lihat sajalah proses doa dari selain anak kepada jenazah. Kita sering mensolatkan jenazah, siapapun dia. Coba kalau kita perhatikan tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud ya. Cuman takbir saja. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Terus takbir kedua baca sholawat. Nah coba takbir ketiga baca doa khusus untuk jenazah. Takbir keempat doa untuk yang ditinggalkan keluarga dan semuanya muslimat, salam. Kalau doa orang yang hidup kepada yang mati tidak sampai, bagaimana dengan doa yang mensolatkan itu? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allahumma gfir laha kalau perempuan seterusnya, kan bukan anak. Kalau tidak sampai, kenapa diwajibkan sholat jenazah walaupun dengan fardu kifayah namanya? Nah ini, jadi janganlah kita gampang menyalahkan orang. Nanti tandanya kamu kalau sholat, kalau mati tidak disolatkan, karena kamu berpendapat nggak sampai doanya orang hidup pada yang mati karena bukan anak. Bagaimana dengan yang nggak pernah anak, nggak punya anak, belum nikah, atau nikah belum punya anak, atau belum sempat nikah, kalau nggak sampai doanya orang lain. Oleh karena itu, Islam rahmatan lil alamin, kita punya pendapat bahwa doa siapapun untuk muslimin muslimat yang sudah wafat sampai. Janganlah dibid'ahkan. Nanti kalau kalian mati tidak disolatkan akibatnya. Ada orang kubur, ziarah kubur, bid'ah. Alasannya apa? Masa minta kepada kuburan? Tuh, di Jawa ini Islam Nusantara ini kan, kalau kita lihat makam-makam para ulama, para wali, betapa sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat yang berdoa di situ. Ya Allah, katanya diklaim itu bid'ah, itu syirik. Kenapa minta kepada kuburan? Tidak. Tidak minta kepada kuburan, itu berdoa. Apa ada dalil Qur'annya tawasul seperti ini? Loh, ada. Ayo sama-sama kita perhatikan dalam surah Maryam, cerita Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu seorang nabi, seorang rasul. Pasti di zamannya orang yang paling soleh, paling hebat. Tetapi apa yang terjadi? Allah uji beliau. Dalam rumah tangganya itu tidak segera punya momongan, tidak segera punya anak. Pada saat yang sama Maryam, siapalah Maryam? Orang perempuan biasa, perawan lagi, masih jomblo. Tapi apa yang dilihat oleh Nabi Zakaria? Pada saat beliau masuk ke mihrabnya Siti Maryam, ditemui oleh Nabi Zakaria berbagai makanan minuman. Anna laki hadza, dapat kau dari mana ini wahai Maryam? Kata Maryam, dari Allah. Ya kalau begitu saya boleh minta izin ya, berdoa kepada Allah di mihrabmu yang biasa kamu untuk berdoa, agar doaku pun Allah segera kabul, aku kepingin punya anak. Kurang lebih begitu dialognya. Nah, begitu Nabi Zakaria diizinkan oleh Maryam berdoa di mihrabnya yang biasa doa untuk Maryam di situ, baru Allah kabul. Jadi kalau kita yang selama ini umpamanya doanya nggak cepat terkabul oleh Allah, ada yang salah dari diri kita. Ayo datang aja ke tempat ulama, datang saja ke tempat kiai, berdoa di situ. Ya Allah, doaku kabulkan sebagaimana kau mengkabulkan doanya ulama ini. Maka banyak makam para ulama didatangi oleh masyarakat dalam rangka ingin doanya dikabul sebagaimana Allah mengabulkan doanya ulama itu. Syirik? Ya tidak, kan tidak minta kepada kuburan, mintanya kepada Allah. Nah, ini bid'ah. Bid'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha.
aku memang pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Karena waktu itu Rasulullah masih tahu, Rasulullah tahu kualitas keimanan para sahabat yang baru masuk Islam. Masa transisi belum kuat dalam keimanan, belum bisa membedakan mana tradisi jahiliyahnya dan mana tuntunan Islam. Tapi begitu setelah banyak belajar, Rasulullah memberikan contoh, karena Rasulullah juga sering ke makam Baqi. Nah, kemudian sekarang silakan ziarah kubur. Bid'ah, ya bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, tidak bid'ah malahan. Kenapa? Rasulullah sendiri mencontohkan orang itu ziarah kubur.